Suatu siang, saat Bu Haja Fatimah sedang menyapu halaman, matanya terpaku pada seorang laki-laki muda berbadan kekar yang sedang mengaduk semen di halaman masjid. Lelaki itu berbeda dari pekerja lainnya, lebih sopan, rajin, dan selalu menunduk bila menyapanya. Namanya Ridwan, usianya belum genap 30 tahun, dan ia baru saja merantau dari Subang. Ia tinggal di bedeng dekat lokasi proyek bersama pekerja lainnya. Assalamualaikum, Bu Hajah, sapanya saat mengambil air dari keran depan rumah Bu Hajah Fatimah. Waalaikumsalam, nak, ambil aja airnya, enggak usah sungkan. Hari-hari berikutnya, sapaan itu berubah jadi obrolan singkat, lalu makin lama makin panjang. Ridwan sering menawarkan diri membantu membawa belanjaan, memperbaiki pintu pagar, hingga mengecat dapur Bu Hajah Fatimah tanpa dibayar. Ridwan itu beda, Bu, kata tetangga Bu Hajah Fatimah, Bu Ningsih suatu sore. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu dekat sama kuli bangunan begitu. Bu Hajah Fatimah hanya tersenyum. Ia merasa masih mampu menjaga diri. Lagi pula, apa salahnya menolong orang yang tulus? Namun apa yang awalnya cuma obrolan santai, berubah menjadi pertemuan diam-diam di sore hari. Ridwan mulai sering masuk ke rumah, kadang membantu, kadang hanya duduk mengobrol. Bu Hajah Fatimah merasakan kembali sesuatu yang sudah lama hilang sejak suaminya meninggal, perhatian dan kehangatan. Tapi gosip pun mulai berembus. Ibu-ibu pengajian mulai jarang datang, ketua RT bahkan menegur secara halus. Bu Hajah, warga jadi risih. Katanya si Ridwan sering mondar-mandir ke rumah. Namun, Bu Hajah Fatimah tetap membela diri. Ridwan cuma bantu-bantu, saya kasihan sama dia, gak ada maksud apa-apa. Tapi, tak ada yang menyangka bahwa beberapa minggu kemudian, Bu Hajah Fatimah jatuh pingsan saat tengah memimpin pengajian. Ia dibawa ke puskesmas terdekat, dan hasil pemeriksaan membuat semua orang terkejut. Ia hamil. Setelah kejadian pingsan itu, Bu Hajah Fatimah dirawat selama 2 malam di puskesmas. Ia tampak lemah, wajahnya pucat dan tak banyak bicara. Namun, yang paling mengejutkan adalah kabar yang dibawa perawat kepada anak pertamanya, Faisal, yang datang tergesa-gesa dari Jakarta. Bu Hajah positif hamil, Pak. Usia kandungan kira-kira 5 minggu. Faisal terdiam. Wajahnya memucat. Ibunya sudah 52 tahun. Bagaimana mungkin? Pikiran Faisal kacau antara marah, bingung, dan malu. Apa ini salah? Ibuku itu sudah menopause. Sus, ini pasti ada yang keliru. Hardiknya, namun dokter jaga hanya menggeleng pelan. Kemungkinan kecil, tapi tidak mustahil. Kadang tubuh wanita bisa mengejutkan, apalagi jika dalam kondisi emosional yang tak stabil. Di rumah, kabar itu sudah menyebar seperti api disiram bensin. Ibu-ibu pengajian membentuk bisik-bisik tak putus. Bahkan ada yang terang-terangan berkata, Bu Hajah, hamil sama kuli bangunan, astagfirullah. Bu Ningsih yang dulu paling dekat dengan Bu Hajah Fatimah, kini menjadi yang paling nyaring menggibah. Saya sudah curiga dari awal. Perempuan tua kok bisa tergoda sama pemuda miskin? Dunia mau kiamat. Saat Bu Hajah Fatimah pulang ke rumah, ia memilih diam. Ia menutup jendela, menarik tirai, dan tidak keluar sama sekali selama 3 hari. Ridwan pun menghilang tak terlihat lagi di proyek masjid. Bedengnya kosong, orang bilang ia kabur, tapi yang sebenarnya terjadi jauh lebih rumit. Malam keempat setelah kepulangannya dari puskesmas, Faisal duduk di ruang tamu. Ia menatap ibunya dalam-dalam. Mak, tolong jujur sama Faisal, apa benar Ridwan yang bikin Mak jadi begini? Bu Hajah Fatimah terdiam, air matanya jatuh perlahan. Lalu ia berkata, Nak, Mak cuma kesepian, Sal. Lalu semuanya mengalir. Bagaimana Ridwan merawatnya dengan perhatian kecil. Bagaimana hatinya luluh.
bagaimana mereka melakukan dosa di malam hujan setelah perayaan Maulid Nabi, dan bagaimana Ridwan bersumpah akan bertanggung jawab. Tapi dia kemana sekarang? Tanya Faisal tajam. Dia bilang mau nyari kerja yang lebih layak buat menebus semuanya. Sementara itu, di sebuah kontrakan kumuh di Bekasi, Ridwan duduk menatap layar ponselnya. Ia membaca pesan terakhir dari Bu Hajah Fatimah. Kalau kamu benar mencintaiku, kembalilah. Aku tak bisa hadapi semua ini sendirian. Ridwan menatap langit-langit, lalu ia bangkit, menatap kaca dan berkata pada dirinya sendiri, aku akan kembali, tapi tidak sebagai kuli. Hari-hari di rumah Bu Hajah, Fatimah semakin sunyi. Dinding-dinding rumah besar yang dulu dipenuhi tawa dan bacaan ayat suci kini hanya memantulkan desah napas panjang dan bisikan istighfar. Ia jarang keluar kamar, hanya sesekali berjalan ke dapur untuk membuat teh, lalu kembali menyendiri. Faisal, sang anak sulung yang semula marah, kini mulai merasakan iba. Namun adik-adiknya yang lain, Lisa dan Doni, tidak sependapat. Kalau berita ini sampai ke kantor, aku bisa dipecat. Bentak Doni lewat telepon. Mak bikin malu keluarga. Tambah Lisa yang tinggal di Bandung. Faisal mengangkat tangan. Cukup, apapun yang terjadi dia tetap ibu kita. Tapi tekanan sosial tidak menunggu. Ketua RT mendatangi rumah Bu Hajah Fatimah membawa surat dari tokoh warga. Maaf Bu, banyak yang merasa tidak nyaman. Sementara waktu, Bu Hajah tidak bisa memimpin pengajian dulu. Surat itu seperti belati. Tangan Bu Hajah, Fatimah gemetar. Ia hanya bisa berkata lirih, baik Pak RT. Sementara itu, di Bekasi, Ridwan mulai bekerja sebagai kuli di gudang ekspedisi. Gaji lebih besar dari sebelumnya, tapi tubuhnya makin letih. Namun setiap malam ia menabung, mencatat dan melamun. Satu malam Ridwan bertemu seorang pria tua, sopir truk ekspedisi yang biasa mengantar paket bersamanya. Masih muda, tapi wajahmu kayak orang tua lagi mikirin siapa? Tanya si sopir sambil menyeruput kopi saset. Ridwan tak menjawab langsung, tapi akhirnya berkata, saya ninggalin seorang perempuan di Cirebon. Dia sedang mengandung anak saya. Si sopir hanya diam lalu menepuk bahu Ridwan. Kalau kamu benar laki-laki, jangan biarkan perempuan itu menanggung aib sendiri. Keesokan harinya, Ridwan mengambil sisa tabungannya. Ia menumpang truk logistik hingga ke perbatasan Cirebon. Sesampainya di terminal, ia berjalan kaki ke rumah Bu Hajah Fatimah. Warga melihatnya bisik-bisik, beberapa menunjuk dengan tatapan sinis. Namun Ridwan tak peduli. Ia mengetuk pintu rumah besar itu. Tuk, pintu dibuka perlahan. Di sana Bu Hajah Fatimah berdiri, mata sembab, tubuh gemetar. Ia seperti melihat hantu masa lalu. Bu, saya datang, kata Ridwan pelan. Di belakang, Faisal muncul dengan sorot mata tajam. Kamu pikir dengan datang begini saja cukup? Ridwan menunduk. Saya mau tanggung jawab. Faisal mendekat lalu tanpa aba-aba. Satu pukulan keras mendarat di wajah Ridwan. Ia tersungkur ke lantai. Kalau kamu laki-laki, buktikan. Nikahi dia di depan warga, di depan semua yang sudah kamu permalukan. Bu Hajah Fatimah menjerit. Jangan Sal, jangan paksa dia. Tapi Ridwan bangkit. Hidungnya berdarah, namun matanya mantap. Aku siap. Hari itu, langit di Cirebon mendung sejak pagi. Suasana rumah Bu Hajah Fatimah tak kalah muram. Di ruang tengah, karpet digelar, kursi-kursi plastik berjajar, dan beberapa tokoh masyarakat hadir dengan ekspresi serba canggung. Ketua RT, Ustadz setempat, dan beberapa warga tua menatap datar ke arah Ridwan yang duduk bersila dengan pakaian koko lusuh dan peci pinjaman. Di depannya, Bu Hajah Fatimah duduk dengan kain putih yang membalut tubuhnya. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya, mata sembab, tangan gemetar, tapi di situ ia duduk sebagai calon pengantin wanita.
Satu hal yang tidak pernah ia bayangkan dalam hidup, menikah di usia senja. Dalam suasana bisu penuh tekanan, Faisal berdiri di samping Ustaz. Ia menatap tajam bukan karena benci, tapi karena kecewa yang tak bisa diluapkan dengan kata-kata. Sebelum akad dimulai, Ustaz berbisik pada Bu Hajah Fatimah, masih bisa dibatalkan, ini hak ibu. Tapi Bu Hajah Fatimah hanya menggeleng. Kalau ini cara Allah menegur saya terima. Akad dimulai. Ridwan mengucap ijab kabul dengan suara serak. Tangannya berkeringat saat menjabat tangan penghulu. Saya terima nikahnya Fatimah binti Marzuki dengan mas kawin tersebut, tunai. Semua terdiam. Tidak ada ucapan sah yang ramai dan penuh doa seperti akad biasanya. Hanya beberapa suara pelan dari saksi setengah hati. Ridwan menunduk. Bu Hajah Fatimah menangis, pelan menutupi wajah dengan mukenanya. Setelah akad, semua bubar perlahan. Tak ada iringan doa panjang, tak ada nasi kotak, tak ada senyum bahagia, hanya tatapan penuh rasa iba, jijik atau kasihan. Beberapa tetangga malah sempat membisikkan kalimat pahit. Nikah udah kayak ibu anak, aib ditutup aib. Ya Allah. Malamnya Ridwan dan Bu Hajah Fatimah duduk di ruang tengah. Lampu temaram sunyi. Aku tahu ini bukan pernikahan biasa, Bu, kata Ridwan. Kita bukan pasangan biasa, Ridwan, jawab Bu Hajah Fatimah. Tapi Allah tak pernah salah kasih jalan. Ridwan mengangguk. Ia menatap perut Bu Hajah Fatimah yang masih datar. Aku akan cari kerja lebih layak. Aku akan jaga kamu dan anak kita. Namun tubuh Bu Hajah Fatimah tiba-tiba goyah. Ia memegang perutnya, lalu dadanya, napasnya sesak. Keringat dingin mengalir. Bu, astagfirullah. Bu, Ridwan panik. Ia memanggil Faisal yang masih di rumah, lalu membawa Bu Hajah Fatimah ke rumah sakit. Diagnosa awal mengejutkan, komplikasi akibat kehamilan di usia lanjut. Kondisi tubuh Bu Hajah Fatimah terlalu lemah untuk mempertahankan kandungan. Risiko tinggi dan harus dipilih antara mempertahankan janin atau menyelamatkan sang ibu. Dokter berkata tegas, kami butuh keputusan malam ini. Kalau terlambat bisa kehilangan keduanya. Ridwan terduduk di lorong rumah sakit. Faisal berjalan pelan ke arahnya. Sekarang kamu suaminya, kamu yang harus memutuskan. Ridwan menatap langit-langit, matanya basah. Pilihan apa yang bisa ia buat ketika hidup dan mati orang yang ia cintai ada di tangannya? Suasana ruang ICU kembali mencekam, aroma antiseptik menusuk. Suara mesin pemantau jantung memecah keheningan. Tubuh Bu Hajah Fatimah terbaring tanpa daya. Wajahnya pucat pasi dan nafasnya tak lagi stabil. Di luar ruang ICU, Ridwan menunduk bersujud. Air matanya tumpah tak terbendung. Ya Allah, kalau ini hukumanmu aku terima, tapi jangan ambil dia sekarang. Jangan dulu. Faisal berdiri kaku tak jauh dari sana. Dada anak yang dulu merasa jijik terhadap ibunya, kini justru terasa seperti diiris perlahan. Ia menyesal. Ia ingin kembali ke masa ketika ia bisa memeluk ibunya, tanpa rasa malu, tanpa amarah. Tapi takdir telah bulat. Pukul 03.47 pagi, monitor detak jantung itu berubah menjadi garis lurus. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu Hajah Fatimah meninggal dunia dalam tidurnya. Tenang, tanpa jeritan, tanpa pesan terakhir, ia pergi dengan membawa aib yang tidak sepenuhnya dosa dan cinta yang tidak sepenuhnya salah. Pemakamannya berlangsung sederhana, hanya segelintir warga yang datang. Ustaz setempat memimpin doa dengan suara terbata-bata. Beliau adalah orang baik. Manusia bisa khilaf, tapi Allah lebih tahu isi hati hambanya. Ridwan berdiri paling depan, memandikan jenazah istrinya dengan tangan sendiri, menahan isak. Ia mencium kening jenazah Bu Hajah Fatimah sebelum ditutup kain kafan.
Maafkan aku datang ke hidupmu bukan untuk membuatmu bahagia, tapi malah menyakitimu. Faisal menepuk pundak Ridwan. Matanya juga basah. Kita sudah saling menyalahkan terlalu lama. Sekarang waktunya saling mendoakan. Seminggu setelah pemakaman, Ridwan mengemasi barang-barang. Ia berpamitan kepada Faisal. Mau kemana? Tanya Faisal. Aku mau balik ke kampung, bantu orang tua, mungkin bangun dari awal. Enggak mau tinggal di sini, rumah ini masih bisa kamu tempati. Ridwan menggeleng. Aku bukan bagian dari cerita indah di rumah ini. Aku cuma halaman yang robek. Biar aku pergi. Faisal hanya bisa menatap punggung Ridwan yang pergi menjauh, membawa luka dan cinta yang tak sempat utuh. Kini rumah Bu Hajah Fatimah sunyi. Tak lagi terdengar lantunan tadarus, tak ada pengajian, hanya angin sore yang sesekali menyapu tirai jendela seolah membawa bisikan. Hidup bukan tentang siapa yang paling bersih, tapi siapa yang paling tulus mengakui khilaf.